Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk minggu ini kita sudah masuk Batuman 2 untuk pembahasan materinya mengenai paradigma penelitian. Di mana kemarin kita sudah belajar ya mengenai metode penelitian dan juga sudah saya bahas untuk tugas UAS-nya nanti. Tolong benar-benar diperhatikan ya untuk format yang sudah saya jelaskan kemarin di minggu kemarin ya. Tolong nanti tugas UASnya dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah saya jelaskan kemarin. Baiklah untuk pertemuan 2 ini akan saya bahas mengenai paradigma penelitian. Di sini nanti ada pokok 2 poin ya, 2 pokok poin pembahasan, yaitu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke, untuk yang pertama dulu yaitu penelitian kuantitatif. Nah, yang namanya penelitian kuantitatif di sini adalah penelitian yang memiliki dasar eh, menggunakan pendekatan deduktif induktif. Di mana dalam metode kuantitatif ini digunakan dalam sebuah penelitian apabila jadi metode penelitian kuantitatif ini digunakan apabila sebuah penelitian itu pertama, mempunyai masalah yang merupakan titik tolak penelitian yang sudah jelas. Jadi di sini ketika ada penelitian yang sudah jelas, tapi di sini ada penolakan. Misalnya ada teori ya, ada sebuah teori ya. Nah, di sini ada beberapa peneliti menolak adanya teori tersebut. Kemudian penelitian ingin mendapat informasi luas dari sebuah atau dari suatu populasi atau responden atau objek. Nah, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain. Jadi jadi ini di sini ada membandingkan ya, perbandingan antara perilaku objek satu dengan objek lainnya. Jadi di sini apa namanya, ada 2 objek yang dibandingkan. Jadi di sini nanti objek A misalnya begini kelebihan dan kekurangannya. Kemudian objek B kekurangannya A, B, C dan seterusnya. Jadi di sini ada perbandingan ya, membandingkan. Kemudian alasan keempat, peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Jadi peneliti di sini bermaksud menguji dugaan sementara penelitian yang akan dilakukan. Alasan selanjutnya, peneliti ingin mendapat data akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Kemudian peneliti juga ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, ini polanya ya, pola dari perumusan hipotesis. Pertama, di sini tentukan dulu sumber masalahnya. Di sini sumber masalahnya secara empiris dan teoritis. Jadi secara empiris dan teoritis. Kemudian ketika sudah tahu sumber masalahnya, kemudian dirumuskan. Nah, di sini dirumuskan permasalahannya. Kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca dan berpikir. Membaca hasil penelitian. Ada 2. Kemudian cara yang pertama dulu membaca dan berpikir. Di sini mempelajari konsep atau rancangan. Jadi mempelajari dulu nih konsep dari penelitian yang akan dilakukan atau membuat rancangannya dulu dan teori yang relevan.
Kemudian ini dikategorikan ke prinsip deduksi. Nah, kemudian ini nanti baru diajukan hipotesisnya. Nah, selanjutnya hipotesis ini nanti dari hipotesis ya, dugaan-dugaan yang diajukan, dugaan-dugaan yang ditemukan, ini akan menyatakan, jadi nanti bisa ditentukan nih hubungan variabelnya. Jadi bisa ditentukan nih variabel-variabel yang digunakan dan hubungan-hubungan yang nanti memungkinkan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan variabel berikutnya dan seterusnya. Nah, kemudian dengan adanya penentuan variabel-variabel tadi, di sini nanti akan memilih. Jadi di sini misalnya memilih metode strategi pendekatan penelitian yang dilakukan. Kemudian bisa juga di sini nanti memilih penyusunan instrumen penelitian. Instrumen di sini alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Tergantung penelitiannya apa dulu. Misalnya nih kalian bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan alat tulis, bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan alat perekam. Nah, itu kan instrumen penelitian. Nah, kemudian dari penyusunan instrumen ini nanti digunakan, jadi instrumen-instrumen ini nanti digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Jadi digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan data. Data kemarin apa? Data itu kumpulan dari ada angka, huruf, kemudian karakter, kemudian gambar, volume yang belum diolah sehingga belum dapat digunakan oleh pengguna. Itu data. Jadi digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian data yang dikumpulkan tadi dianalisa, diolah ya. Salah satunya cara mengolahnya adalah dengan menganalisa. Nah, dari kegiatan menganalisa ini nanti bisa ditemukan informasi yang kira-kira nanti bisa diambil kesimpulannya. Nah, tentunya kesimpulan ini berdasarkan dari rumusan masalah tadi. Untuk menjawab rumusan masalah tadi. Kan poinnya kemarin sudah saya jelaskan bahwa penelitian dilakukan ketika ini mempunyai masalah si peneliti. Nah, makanya kesimpulan yang dilakukan ini, kesimpulan yang dibuat ini harus menjawab dari masalah yang ada. Jadi secara mudah ya, secara sederhana bahwa dari pengambilan data, pengumpulan data yang sudah diolah tadi dengan salah satunya adalah dianalisa. Nah, di sini nanti hasil analisa ini kan data yang diolah ini kan tadi berupa informasi. Nah, informasi ini nanti yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau membuat laporan. Tentunya laporan atau kesimpulan yang dibuat itu menjawab dari masalah yang ada. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Nah, untuk merumuskan sebuah hipotesis penelitian, peneliti harus menemukan sumber masalah dulu. Nah, bisa secara empiris atau teoritis. Kemudian membuat rumusan masalah penelitian. Terus kemudian membuat rumusan masalah dibagi menjadi dua. Ada konsep dan teori yang relevan dengan cara membaca dan berpikir, penemuan yang relevan dengan cara membaca hasil penelitian. Nah, pengajuan hipotesis dengan dua cara. Bisa dengan cara deduktif dan kedua dengan cara reduksi. Nah, pengajuan hipotesis ini akan menghasilkan paradigma hubungan antar variabel.
dengan hasil menyusun instrumen penelitian dan metode strategi pendekatan penelitian. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian dari apa namanya dari hasil penelitian tadi dengan menggunakan instrumen dan metode strategi pendekatan penelitian tadi, nah dikumpulkanlah data-data yang diperlukan. Kemudian data-data yang diperlukan ini nanti dianalisa dan akan didapatkan penemuan dengan cara berkolerasi dengan pengajuan hipotesis yang menghasilkan kesimpulan. Gambarannya seperti ini ya. Tadi sederhananya seperti ini sebenarnya. Sederhananya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, intinya peneliti ini mau melakukan penelitian, di sini ada masalah, ya kan? Di sini ada masalah. Nah, kemudian dengan adanya masalah ini dilakukanlah di sini misalnya melakukan persiapan atau perlengkapan ya, perlengkapan instrumen. Instrumen ini adalah peralatan. Jadi peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Selain instrumen, yang lebih penting lagi adalah metode. Jadi dalam penelitian itu perlu metode. Oke, paham ya? Oke, di sini peneliti punya masalah. Nah, dia mau menyelesaikan masalah tadi dengan melakukan penelitian. Nah, ketika mau penelitian, dia butuh alat yang digunakan. Selain alat, dia juga butuh metode untuk mencari data atau mengumpulkan data. Data-data ini jadi masih mentah. Jadi data ini kumpulan dari huruf ya, huruf, kemudian angka, kemudian karakter, terus kemudian bisa gambar, teks, kemudian volume dan lain-lain. Yang masih mentah, belum diolah dan tidak bisa digunakan oleh pengguna. Ini data. Oke, paham ya? Jadi peneliti itu ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara mencari data. Mencari datanya dengan alat, ini instrumen dan metode cara. Kemarin sudah saya jelaskan ya, metode pengumpulan data. Oke, sudah nih. Nah, kemudian setelah data ditemukan, dikumpulkan, ini kan sudah ditemukan ya datanya ya. Data sudah ditemukan. Oke, paham sampai di sini data sudah ditemukan. Sudah ditemukan, berarti harus diolah. Ketika data sudah ditemukan, jadi harus diolah. Dengan caranya salah satunya tadi dengan menganalisa. Salah satunya. Jadi jadi seluruh data yang dikumpulkan, data yang diperoleh tadi, diperoleh dan dikumpulkan itu nanti diolah sedemikian rupa menjadi sebuah apa? Ada yang tahu? Menjadi sebuah informasi. Atau di sini dikatakan ini loh penemuannya dari penelitian tadi. Sudah selesai sampai di sini belum? Kemudian dari hasil penemuan ini yang berupa informasi ini nanti akan dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan yang salah satunya berupa laporan atau laporan penelitian. Nah, baru ini adalah outputnya.
Jadi sebenarnya yang digunakan oleh kita itu informasi ya, bukan data ya. Data ini masih mentah, ingat. Ini yang biasanya mahasiswa ya, masih awam di sini, belum bisa membedakan antara data dan informasi. Jadi informasi itu asalnya dari data nih, data-data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan oleh pengguna. Nah, ini jadi kesimpulan inilah yang laporan inilah yang nanti digunakan oleh pengguna. Paham ya sampai di sini ya? Jadi eh, simple ini. Jadi konsepnya simple. Jadi penelitian ya seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya hapus. Oke, saya hapus. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, kalau seperti ini kan kalian agak bingung, tapi dengan ringkasan tadi, ringkasan dari penjabaran saya, itu lebih simpel ya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Saya lanjut ke tujuan perencanaan penelitian kuantitatif. Oke, tujuannya di sini adalah untuk menghasilkan ya sebuah informasi yang kredibel, akurat dan valid ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah informasi yang kredibel, akurat dan valid. Oke. Terus kemudian untuk itu rancangan penelitian yang baik memberikan jawaban yang kredibel. Jadi sebuah penelitian yang baik itu adalah penelitian yang menghasilkan informasi yang pertama valid, kemudian relevan, dapat dipercaya sumbernya, kredibel ya, bahasanya di sini adalah kredibel. Seperti itu. Nah, itu informasi yang berkualitas. Jadi, informasi yang berkualitas di sini harus apa? Pertama, datanya harus akurat. Kemudian relevan. Kemudian akurat, relevan, kemudian valid. Nah, ini. Ini tiga syarat yang menandakan bahwa sebuah informasi itu berkualitas. Jadi, jika ingin menghasilkan informasi yang berkualitas, datanya harus akurat, relevan, valid. Caranya gimana, Bu? Caranya ketika kalian penelitian, jadi carilah narasumber yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Dia paham permasalahannya, dia paham sistemnya. Seperti itu. Jangan mencari narasumber yang abal-abal. Bahasa kita ya, bahasa kita abal-abal. Jadi carilah narasumber yang kredibel ya, yang profesional di bidangnya, yang menguasai bidangnya, yang punya ilmu di bidangnya. Seperti itu. Karena di sini syarat eh, mendapatkan informasi yang berkualitas, insya Allah akan terpenuhi. Seperti itu. Itu ya. Oke, next lanjut. Kemudian proses penelitian kuantitatif, ini perlu dijelaskan lagi. Saya rasa tidak ya, tadi sudah saya jelaskan tadi secara ringkas, sama kok sama persis. Di sini intinya ketika mau melakukan penelitian ya sudah saya ulang-ulang nih, masa ya nggak paham. Harus yang namanya peneliti itu punya masalah dulu. Ketika punya masalah, di sini nanti ditentukan nih instrumen ya, peralatan dan metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Yang akan digunakan untuk mencari, mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, kemudian datanya diolah sedemikian rupa. Kemudian data yang diolah itu nanti akan menjadi informasi. Nah, informasi inilah yang digunakan oleh peneliti untuk membuat laporan atau untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan yang berupa laporan. Ya, entah itu seperti apa laporannya kan nanti penelitian tergantung. Penelitiannya di bidang apa dulu nih. Nah, beda loh. Laporan penelitian di bidang IT dengan di bidang kedokteran, dengan di bidang pertanian, itu berbeda. Nah, makanya ini nanti tergantung
keilmuannya. Jadi bidang keilmuan masing-masing peneliti. Jadi laporan yang dihasilkan itu nanti akan berbeda, tergantung keilmuannya, bidang keilmuannya. Oke, selanjutnya sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif. Di sini nanti ada variabel independen, dependent, moderator, interventing, dan kontrol. Nah, selanjutnya penerapan variabel dalam sebuah penelitian itu nanti tergantung dari desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Ada variabel penelitian eksperimen. Eksperimen ini biasanya kan praktek ya, praktek di sebuah laboratorium atau di lapangan. Tapi biasanya kebanyakan dilakukannya di sebuah laboratorium. Kemudian penelitian dengan desain survei, nah menggunakan analisis jalur PET analis. Jenis variabelnya yang digunakan itu nanti juga mempengaruhi. Dan variabel mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian penelitian desain survei kolerasional, yaitu dengan menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Nah, ciri-ciri dari metode kuantitatif di sini. Desain yang pertama ada desain penelitian. Dilihat dari desainnya, ini dibuat secara lebih detail, spesifik, jelas, dan rinci. Kemudian ditentukan sejak awal penelitian ya. Jadi di sini harus jelas nih di awal penelitian. Kemudian desain penelitian ini nanti menjadi langkah demi langkah penelitian. Jadi tentukan dulu di awal nih secara spesifik, jelas, dan rinci. Jadi perancangan penelitian yang akan dilakukan nanti seperti apa. Mulai dari yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini desain. Kemudian tujuan. Nah, tujuan penelitian kuantitatif ini nanti menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi selain menunjukkan hubungan antar variabel juga nanti menguji teori yang digunakan serta mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan datanya. Ini pada penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Nah, mengenai teknik ya. Nah, mengenai teknik pengumpulan data, kuesioner. Nah, kuesioner ini kan membuat pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan itu berupa multi choice, esai, atau pernyataan ya. Ini bisa dibuat secara fisik dengan lembar kertas ya, secara fisik ya, dengan menggunakan kertas ataupun secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, ini kalian sudah paham nih kalau ini ya. Terus ini kuesioner. Jadi kuesioner ini nanti peneliti jadi menyebarkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaannya itu nanti berupa esai, multi choice ya kepada responden. Nah, kepada responden. Nah, kepada responden, kemudian dari jawaban responden ini, ini nanti datanya diolah. Datanya diolah sedemikian rupa. Diolah, kemudian nanti dibuat kesimpulan. Kemudian yang kedua observasi. Observasi di sini pengamatan ya. Kemarin juga sudah saya singgung di outline ya, outline tugas. Oke, observasi pengamatan. Nah, pengamatan ini juga bisa dilakukan baik secara langsung
secara langsung pada objeknya ya, ataupun secara online. Nah, misalnya nih kalian mau membuat program. Jadi kalian melakukan observasi secara online. Jadi membandingkan, melihat, mencari contohnya di Google dari program-program yang sudah ada. Nah, dari program-program yang sudah ada itu kalian mengembangkan, mempunyai ide untuk membuat sebuah rancangan program. Nah, itu observasi. Jadi bisa dilakukan secara langsung, ke objeknya langsung, terus atau secara online. Kemudian yang ketiga wawancara. Wawancara ini nanti langsung ke narasumbernya. Nah, dari wawancara inilah diharapkan data yang diperoleh itu nanti valid. Hanya saja yang menjadi pertanyaan narasumbernya ini kompeten atau tidak seperti itu. Itu ya yang menjadi pertanyaan. Jadi wawancara langsung dengan narasumber. Nah, oke, jelas ya. Oke, saya lanjut, saya hapus dulu. Oke, lanjutnya. Karakteristik metode kuantitatif. Nah, instrumen. Nah, selanjutnya instrumen ya. Tadi ciri yang ketiga teknik, yang keempat sekarang instrumen, peralatan. Peralatan yang digunakan untuk penelitian. Di sini bisa menggunakan pengujian, angket. Angket sama hampir sama ya, hampir sama dengan kuesioner. Kemudian wawancara terstruktur dan menggunakan instrumen yang telah terstandar. Nah, ini pengujian, tes, angket, wawancara. Nah, ini wawancara kan butuh alat perekam ya, butuh kamera ya, butuh alat pencatat ya. Angket ini juga butuh kertas, butuh ballpoint ya. Terus pengujian bisa juga butuh kertas juga. Kalau belum dilakukan secara online. Kalau secara online itu mah lain lagi nanti ceritanya. Tentunya butuh internet ya, butuh HP, butuh browser lah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada data penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif. Kuantitatif ini lebih ke jumlah ya, jadi pengolahan data. Jadi kuantitatif itu lebih ke pengolahan angka-angka. Jadi penelitian yang mengolah angka-angka. Makanya di sini kemarin kan juga sudah saya singgung bahwa penelitian kuantitatif itu adalah mengolah angka-angka. Makanya di sini dibutuhkan variabel-variabel. Seperti itu. Kemudian sampel, contoh penelitian kuantitatif. Jadi sampel penelitian kuantitatif ini dapat bersifat besar, bersifat representatif, ini juga random ya atau acak. Jadi namanya sampel kan tergantung kebutuhan dari peneliti. Jadi tergantung dari kebutuhan data yang nanti akan diambil. Jadi semakin besar datanya, sampel yang dibuat ya besar seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan juga, kebutuhan penelitian dalam pengambilan data. Kemudian selanjutnya ada analisis penelitian kuantitatif. Analisa ini menganalisa, mengolah ya, mengolah semua data yang sudah terkumpul seperti itu. Jadi diolah sedemikian rupa menjadi sebuah informasi. Caranya gimana? Karena ini penelitian kuantitatif ya, caranya dengan menggunakan apa? Menggunakan software. Contohnya apa? Contohnya software SPSS, Excel. Nah, itu yang software yang paling simple, yang paling mudah ya didapat dan bisa digunakan. Ya, banyak selain itu ada Bu, ada banyak. Ada MATLAB juga bisa, terus kemudian ada yang juga berbasis web atau yang lainnya. Kemudian hubungan dengan responden. Nah, hubungan peneliti dengan responden dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif.
Jadi dadakan gitu ya. Dalam hal ini penelitian lebih tinggi ya, kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Jadi kedudukan peneliti itu lebih tinggi daripada responden. Nah, jangka pendek penelitian dan hipotesis nanti dapat dibuktikan. Kemudian usulan desain. Nah, usulan desain penelitian kuantitatif itu luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan nanti. Langkah-langkahnya ini nanti atau prosedurnya bersifat detail dan rinci. Jadi detail banget. Jadi supaya apa? Kenapa dibuat detail? Kenapa dibuat spesifik? Kenapa dibuat rinci? Supaya nanti masalah yang dirumuskan itu jelas. Ya, ketika masalah jelas, kan kalian mau mencari datanya jelas juga kan? Jadi jelas, oh, punya masalah seperti ini, nanti kita butuh data ini. Gitu kan jelas. Jadi makanya di sini dibuat spesifik dan rinci. Kemudian penelitian dianggap selesai. Kapan penelitian dianggap selesai? Ketika semua kegiatan yang direncanakan ya sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian hasil penelitian itu nanti eh, hasilnya itu yang melalui proses yang panjang tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu ya. Jadi untuk pengolahnya nanti butuh sebuah software. Kita pakai software yang paling mudah ya seperti Excel ya, Excel atau Word. Itu yang paling mudah, kita nggak usah install lagi ya software. Atau kalau mau install lagi boleh, silahkan mau pakai SPSS, mau pakai MATLAB, mau pakai Mayop ya terserah. Kemudian penelitian kualitatif. Yang kedua ya, penelitian kualitatif ini cenderung bersifat eh, memberikan penjelasan ya secara deskriptif. Jadi ini cenderung menggunakan banyak teoritis ya. Beda dengan kuantitatif tadi. Kuantitatif tadi lebih ke pengolahan data-data, lebih ke angka-angka. Tapi kalau kualitatif ini lebih ke masalah ya, ke penjelasan deskriptif. Jadi dijelaskan. Ya seperti saya contohkan ketika eh, mau membuat sebuah program, ya, itu butuh data. Nah, ketika mau membuat program misalnya butuh data perlu tahu nih cara alur dari misalnya sistem penjualan toko material alurnya gimana. Nah, itu kan perlu analisa ya, perlu data yang kemudian nanti dijelaskan, dibuat penjelasan secara berkesinambungan seperti itu. Nah, ciri penelitian kualitatif untuk laporan penelitian nanti tersusun dalam bentuk narasi ya. Tadi ya, narasi itu berupa penjelasan-penjelasan yang bersifat kreatif dan mendalam yang penuh otentik. Terus kemudian penelitian kualitatif itu sebuah prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis. Tadi kan saya singgung berupa teoritis ya, atau tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pelaku sini siapa? Narasumbernya atau respondennya seperti itu. Terus kemudian pada penelitian kualitatif untuk masalah dihadirkan oleh peneliti masih remang-remang ya, cenderung tidak jelas, kompleks dan dinamis. Kemudian penelitian kualitatif ini akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan. Nah, metode yang digunakan di sini ada masalah yang diangkat ya. Jadi metode kualitatif ini digunakan peneliti apabila peneliti tersebut mempunyai masalah penelitian yang diangkat belum jelas. Meneliti sejarah perkembangan. Jadi yang diteliti ini masalah-masalah penelitian yang diangkat itu belum jelas, makanya diangkat kembali. Kemudian meneliti sejarah perkembangan, misalnya perkembangan perkembangan teknologi saat ini seperti apa. Itu diteliti misalnya dari tahun 90-an sampai sekarang 2023 perkembangannya seperti apa. Kemudian meneliti sejarah perkembangan, memahami perasaan manusia. Nah, ini kan perlu narasi yang
panjang ya. Misalnya memahami perasaan manusia. Manusia ini kan kompleks. Dan apalagi Indonesia ini dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai ras ya. Itu kan nanti kompleks jawabannya. Kemudian untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan. Kemudian untuk memahami interaksi sosial ya. Interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Terus kemudian memastikan kebenaran data. Nah, penelitian kualitatif ini banyak digunakan dalam bidang sosial. Hasil penelitian kualitatif ini tidak diperoleh melalui prosedur statika, akan tetapi menggunakan pendekatan pengumpulan data. Jadi beda dengan tadi kuantitatif. Kalau kuantitatif lebih ke ini, statistika. Jadi pengolahan data. Makanya tadi saya sarankan silahkan mengolah datanya menggunakan software yang saya contohkan tadi. Itu software yang paling mudah. Nah, macam-macam analisis data kualitatif. Di sini ada analisis domain. Analisis domain ini memperoleh gambaran secara umum ya, secara menyeluruh tentang objek penelitian. Namanya aja domain ya. Jadi domain ini kan lebih dominan. Jadi lebih dominan ya ke gambaran umum ya, situasi yang sedang berkembang saat ini, situasi yang sedang trending ya, sedang naik ya, sedang banyak dibicarakan seperti itu. Kemudian analisis taksonomi ya. Di sini domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Yang dilakukan dengan observasi terfokus. Kemudian analisis data penelitian kualitatif. Ini macam-macam analisis data kualitatif. Di sini ada analisis komponensial. Di sini nanti untuk mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Nah, caranya gimana? Dengan melakukan pengamatan bisa, dengan cara interview atau wawancara juga bisa ya, dengan narasumbernya atau dengan respondennya. Kemudian analisis tema terstruktural. Ini mencari hubungan di antara domain atau bagaimana hubungan dengan keseluruhan ya, keseluruhan faktor yang atau keseluruhan komponen yang akan diteliti dan dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri metode kualitatif. Yang pertama ciri-cirinya dilihat dari desainnya. Desainnya ini bersifat umum, kemudian lebih fleksibel, kan nggak berhubungan dengan angka ya. Kalau kuantitatif tadi kan statis sifatnya. Kalau ini fleksibel. Kemudian muncul dalam proses penelitian. Itu desainnya. Jadi desain itu lebih fleksibel, lebih umum. Karena mempelajari situasi yang sedang berkembang saat ini atau membandingkan ya situasi yang lampau dengan situasi sekarang. Tentunya ya disesuaikan dengan obyeknya. Kalau obyeknya misalnya mengenai sistem, ya disesuaikan. Kalau obyeknya mengenai praktikum ya di lab, nah itu juga disesuaikan. Kemudian tujuannya ini untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Kemudian tadi karena sifatnya teoritis, berarti di sini untuk menemukan teori, menggambarkan realitas yang lebih kompleks dan memperoleh pemahaman makna dari data yang diperlukan. Kemudian teknik, caranya gimana nih? Caranya bisa nih observasi, interview, kemudian dokumentasi ya, dan triangulasi. Kemudian instrumennya
Banyak instrumennya ya disesuaikan juga, bisa buku, bisa alat perekam, kamera, handycam, HP mungkin, atau yang lainnya. Kemudian data penelitiannya, datanya ini bisa dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Contoh dari penelitiannya di sini bersifat kecil, gak banyak ya. Kalau tadi kuantitatif banyak, tidak representatif, purposive, snowball, kemudian berkembang selama proses penelitian. Jadi memungkinkan kalau penelitian kualitatif ini sewaktu-waktu berubah ya, karena di sini kan mengikuti perkembangan ya. Jadi nggak statis. Jadi di sini makanya disebut fleksibel karena mengikuti perkembangan. Jadi nggak disesuaikan dengan perkembangan yang sedang terjadi. Kemudian selanjutnya analisis penelitian kualitatif. Analisanya ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Ini disebut bersifat induktif. Kalau kuantitatif tadi kan deduktif ya. Kemudian analisanya juga mencari pola, model, tema dengan teori. Nah, hubungan dengan responden ini bersifat ini lebih fleksibel, judulnya aja lebih fleksibel ya. Ini lebih empati ya, dari hati ke hati. Jadi lebih empati, lebih akrab, lebih apa namanya, ramah tamah lah ya. Di sini ada keramah tamahan ya. Jadi di sini tidak apa ya namanya ya. Istilahnya kalau tadi di kuantitatif peneliti itu mempunyai kedudukan tinggi, responden itu berada di bawahnya. Tapi kalau di kualitatif ini enggak. Jadi supaya mencari datanya itu juga lebih mudah gitu loh. Jadi di sini lebih ada rasa empati lah, keakraban gitu ya. Nah, oke, itu hubungan dengan responden. Kemudian usulan desain. Nah, usulan desain ini penelitian kuantitatif kualitatif ini lebih singkat, umum, dan bersifat sementara. Kemudian literatur yang digunakan nanti bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Nah, kapan penelitian dianggap selesai? Ya, ketika eh, sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi. Itu ya, bukan waktu 3 bulan dipaksain selesai, udah penelitian selesai, enggak. Ya, ketika penelitian itu bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun. Ya, ketika penelitian itu belum bisa menemukan solusi dari masalah tadi, ya terus-menerus akan dilakukan seperti itu. Jadi kapan penelitian dianggap selesai? Ya ketika sudah menemukan solusi dari masalah yang dipunyai, masalah yang dimiliki. Seperti itu. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini nanti berupa laporan ya. Laporan dengan narasi yang sangat spesifik dari namanya juga penelitian meneliti sebuah perkembangan ya, perkembangan sejarah. Tentunya di sini penjelasan narasinya lebih panjang. Dari misalnya bab 1, bab 2, bab 3, sampai kesimpulan dan saran. Mungkin awalnya dibuat ringkasan, resumnya dulu. Dari resum itu kan berisi masalah pokok, tujuan, kemudian manfaat, hasil, terus kesimpulan. Nah, itu resum atau abstrak atau ringkasan materi. Oke. Oke. Udah selesai materinya. Ini kemarin pertemuan 1 belum saya berikan tugas ya. Nah, ini boleh tugas 2 dikerjakan ya. Silahkan nanti berikan jelaskan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Tadi kalau menyimak penjelasan saya pasti bisa. Nggak harus dibuat sampai 10 halaman ya. Seperti itu. Kemudian berikan 1 contoh dari masing-masing kedua metode tersebut dengan mengambil referensi dari jurnal Universitas BSI.
Oke, silakan bisa dicari di sini ya, banyak sekali. Oke, nanti waktunya 1 minggu ya. Jadi nanti silakan dicek di MyBase. Tanggal pengumpulannya, uploadnya nanti juga di MyBase. Jadi uploadnya nanti di terakhir hari Jumat. Saya tunggu sampai jam 5. Oke, itu ya. Demikian untuk materi pertemuan 2. Silahkan jika ada poin-poin yang mungkin belum jelas, kurang jelas dari penjabaran saya, silahkan nanti bisa didiskusikan di grup. Saya akhiri untuk materi pertemuan 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.